sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, selamat Natal. Mari kita muliakan Tuhan dengan sukacita dalam suasana Natal. Dan nanti malam kita menyalakan lilin, berdoa bersama malam kudus. Untuk itu kita diberangkatkan firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang bercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Natal adalah sukacita. Natal adalah harapan baru. Natal adalah syukur dan puji-pujian. Kita bersukacita karena yang pertama, Allah yang menciptakan dan memelihara bumi serta isinya. Di ayat 4, di ayat 8, di ayat 9 dari bacaan kita dari Mazmur 147 ini dikatakan, Allah menentukan jumlah bintang, menyediakan hujan bagi bumi, memberi makan hewan-hewan. Allah yang mencipta sekaligus juga Allah yang memelihara bumi. Walau sekarang ini kita bergumul dengan banyaknya bencana dan berbagai-bagai perubahan-perubahan iklim yang sangat-sangat ekstrim di tengah kehidupan kita sekarang, itu tentu karena pelanggaran-pelanggaran manusia yang sangat serakah, mengeksploitasi bumi dan juga hasil-hasil di dalamnya berlebihan melebihi kebutuhan, maka terjadilah ketidakseimbangan di mana-mana. Tapi hari ini kita mau diingatkan bahwa Allah tetap masih memelihara bumi, dan dengan demikian kita masih bisa hidup berjalan dan merayakan Natal pada malam ini. Yang kedua, Tuhan membangun Yerusalem untuk tempat berkumpulnya orang Israel yang tercerai-berai. Ketika hukum datang, Israel tercerai-berai, tetapi Tuhan tetap setia dan membangun kembali Yerusalem, tempat mereka untuk berkumpul. Itu yang dikatakan tadi dalam bacaan kita ini di ayat 2. Yang ketiga, Tuhan memulihkan, yaitu memulihkan orang-orang yang patah hati, membalut luka-luka mereka di ayat 3, dan menegakkan kembali orang yang tertindas di ayat 4. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tugas kita di malam Natal ini kita mau diingatkan, yaitu untuk yang pertama, kita mau bersyukur dengan cara A, kita takut akan Tuhan dan berharap kepada kasih setianya. Tuhan mengatakan Dia tidak suka dengan kegagahan kuda, Dia tidak suka dengan kaki laki-laki. Artinya Dia tidak suka dengan kesombongan dan yang mengandalkan kekuatan sendiri. Maka kita mau diingatkan pada malam Natal ini, supaya kita lebih mengandalkan kuasa Tuhan yang menyelamatkan kita daripada senjata dan kekuatan diri sendiri. Karena Tuhan Yesus sendiri lahir di kandang domba yang tidak punya apa-apa untuk dibanggakan.
Dan selanjutnya di dalam bacaan, ketika menjelang Paskah, ketika dia menjelang disalibkan, dia mengendarai seekor keledai. Dan juga senantiasa kata-katanya selalu lemah lembut dan penuh cinta kasih. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita muliakan Tuhan dengan merendahkan hati. Di ayat 10 di sana dikatakan Tuhan tidak suka dengan kaki kuda. Tuhan tidak suka dengan kaki laki-laki. Sekali lagi, kesombongan tidak disukai Tuhan. Maka masing-masing kita sebagai orang Kristen harus merendahkan hati. Sebagaimana Tuhan Yesus yang turun dari tahtanya yang paling tinggi, mengambil rupa seorang hamba, bahkan lahir di kandang domba. Bukan di istana di Yerusalem, tetapi di kandang domba. Demikianlah kita. Kalau kita sering mengucapkan kata-kata menyangkal diri, maka kita harus mengabaikan siapa kita, tetapi merendahkan diri. Dan kita harus ingat senantiasa, kita hanya debu. Yang kemudian, ikut memelihara bumi. Kalau Tuhan memelihara dunia ini, melindungi semuanya, memberi hujan, memberi makan hewan, tugas tanggung jawab tiap orang percaya ikut memelihara bumi, ikut menyuarakan keselamatannya, bukan ikut mengeksploitasi bumi habis-habisan. Itu tugas orang percaya. Yang kemudian, yang terakhir kita lihat dalam semangat Natal dan sukacita yang kita terima hari ini sebagai bentuk pujian dan mazmur kita kepada Tuhan, kita ikut menyembuhkan saudara-saudara kita. Di ayat bacaan kita tadi di ayat 6 dikatakan demikian, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Dan Tuhan juga membalut luka-luka hati. Di ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mari sekarang kita mau memulihkan hati saudara kita yang sakit, memulihkan saudara-saudara kita yang menganggap dia paling malang. Tugas tanggung jawab orang percaya adalah ikut membantu menegakkan mereka berdiri untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, memelihara bumi, memelihara hidup kami, dan memelihara hidup setiap umat manusia. Maka berangkatkan kami juga menjadi alat Tuhan, melakukan tugas pemberitaan itu, melalui perkataan dan perbuatan, ikut memulihkan saudara-saudara kami yang terluka, dan ikut ambil bagian untuk menyelamatkan bumi dengan ikut memelihara lingkungan sekitar kami. Ampuni kami akan dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.